Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yara Nurul Aziza, NPM CA 241110242. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara, Chapter 5, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Vita Fitisia, SE SPD MM. Kenapa Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia? Karena Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur. Artinya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Pertama, konsep negara. Menurut Diponolo tahun 1975 halaman 23 hingga 25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu 1. Unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial, 2. Unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa, 3. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau pemerintahan. Perspektif tata negara paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu A. Negara dalam keadaan diam. Yang dimaksud adalah fokus pengkajian terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. B. Negara dalam keadaan gerak, yang berfokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara menurut Atmorjo tahun 2009 halaman 25. Kesimpulannya, bahwa terdapat satu prinsip yang dianut, Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal yaitu democratization restart menurut Wahjono dalam Oisman dan Alfian tahun 1993 halaman 100. Tujuan negara. 5 teori negara menurut Diponolo tahun 1975 halaman 112 hingga 115. Yang pertama, kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Yang kelima, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara identik dengan istilah grand norm, norma dasar, recht site, cita hukum, stat site, cita negara, filosofis grand lake, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Menggali sumber yudiris, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yudiris. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 2. Sumber historis.
Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, filosofis Grand Lake bagi Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Menurut Darmo Diharjo tahun 1991 halaman 19, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah penyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia, pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 hingga 2014 tahun 2013 halaman 94. 3. Sumber sosiologis. 1. Nilai-nilai ketuhanan religiusitas sebagai sumber etika kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan yang lebih jauh. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang didampingi oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan memperoleh arti dalam mewujudkan keadilan sosial. 4. Sumber politis. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik sektor masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penentu dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik pada gilirannya. Sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean governance dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Meminjam istilah mantan Wapres Umar Wirahadiwikusuma. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul yaitu berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Paham-paham tersebut telah merusak kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Tantangan Pancasila dalam bidang pemerintahan banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawannya. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja.
Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.